Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sekarang kita fokus dulu ya. Kita akan belajar bareng-bareng tentang materi kita pada kesempatan ini, yakni instrumen klasik bagi hasil ya. Ini adalah salah satu topik yang saya sampaikan di kelas pengantar keuangan Islam. Sehingga asumsi saya ya ini teman-teman yang menonton ini ya mahasiswa di kelas pengantar keuangan Islam ataupun teman-teman yang memang memiliki ketertarikan dengan topik ini. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari konsep dasar ya, apa itu bagi hasil dan landasan teoritisnya gitu dari konsep bagi hasil. Secara definisi ya, bagi hasil ini artinya adalah membagi hasil. Nah, hasil yang dibagi ini bisa hanya berupa keuntungannya saja atau bisa juga ada untung rugi gitu ya, dibagi semuanya. Jadi bisa profit sharing, bisa juga profit and loss sharing. Sebenarnya kalau kita bicara hasil gitu kan kadang untung, kadang rugi gitu. Yang paling murni ya PLS ini ya, profit and loss sharing. Tapi kemudian di masa modern ini yang lebih berkembang ini adalah profit sharing gitu. Nah, bagi hasil adalah konsep yang ada di dalam ekonomi Islam dan bisa menjadi alternatif untuk ekonomi atau sistem keuangan ribawi yang sudah ada saat ini. Ya, sebagai pengganti bunga atau riba, terutama dalam lembaga keuangan syariah, misalnya perbankan syariah ataupun lembaga keuangan lain yang di situ juga menerapkan bunga itu bisa diganti alternatifnya adalah dengan bagi hasil. Instrumen utama dari bagi hasil adalah mudorobah dan musyarakah. Jadi ini dua bentuk dari konsep bagi hasil ya bisa diimplementasikan di dalam mudorobah di mana mudharabah ini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih. Ada pihak yang hanya sebagai investor atau sohibul mal dan ada pihak yang hanya menjadi pengelolanya ya atau yang menggunakan investasinya gitu atau mudharib. Kemudian ada lagi bentuk yang lain dari bagi hasil yakni musyarakah di mana di musyarakah ini mereka bermitra modal gitu ya. Ya, sama-sama kemudian urunan modal begitu dan mereka juga sama-sama kerja bareng gitu. Posisi bagi hasil sebagai ciri khas bank syariah yang membedakannya dari bank konvensional dan bagi hasil ini memiliki landasan fikih dan makosid ya di mana di dalam bagi hasil ini tercipta keadilan, transparansi, kemudian larangan memakan harta secara batil yang mana di dalam sistem bunga itu masih ada ya. Di dalam sistem bunga, kita memanfaatkan situasi tolong-menolong itu sebagai sarana untuk mencari keuntungan. Dan di dalam Islam, tolong-menolong dan cari untung adalah dua hal yang sangat jauh berbeda, dan akadnya juga harus dibedakan. Di Indonesia sendiri sudah ada perkembangan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang mudorobah dan musyarakah ya. Kita mulai dari mudorobah terlebih dahulu. Itu dimulai dari tahun 2000 ya, dikeluarkan tiga macam fatwa. Ada fatwa nomor 7, fatwa nomor 3 dan fatwa nomor 2 tentang pembiayaan mudorobah, tabungan mudorobah dan deposito mudorobah. Sementara di tahun 2017 ada pengembangannya ya menjadi akad mudharabah fatwa nomor 115. Ini nanti teman-teman bisa kemudian pelajari lebih lanjut mengenai fatwanya melalui websitenya DSN MUI. Teman-teman pernah latihan di kelas ya, insya Allah masih ingat semua caranya gimana menemukan dokumen fatwa dari DSN MUI di sumber yang terpercaya ya, jangan asal googling, tapi kita buka dari website DSN MUI-nya. Kemudian untuk musyarakah itu juga berkembang dari tahun 2000 juga sama ya sampai 2017. Di tahun 2000 ada fatwa nomor 8 DSN MUI tentang pembiayaan musyarakah, tahun 2008 tentang musyarakah mutanakiso dan tahun 2017 tentang akad musyarakah.
Kemudian bentuk dan klasifikasi kontraknya. Untuk mudorobah ada mudorobah muqayyadah, mutlaqah, thunaiyah, dan musytarakah ya. Ini menurut klasifikasi DSN MUI. Kemudian untuk musyarakah di sini ada penyertaan modal bersama dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah. Nanti juga ada klasifikasinya lagi ya setelah ini, tapi itu klasifikasi modern. Tuh. Nah, kita mulai dari mudharabah dulu ya. Eh, di sini kita akan membedakan 4 macam mudharabah. Mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah thunaiyah, dan mudharabah musytarakah. Ya. Sebagai penjelas ya, jadi melalui tabel ini dari kiri ke kanan begitu ya, semakin ke kanan itu akan semakin musytarakah, semakin kuat unsur risk sharingnya dan semakin kecil moral hazardnya. Jadi semakin kuat unsur sharingnya di sini berarti yang dibagi tidak hanya profit sharingnya, tapi juga risk sharingnya, loss sharingnya, gitu ya. Sehingga lebih kecil moral hazardnya. Kenapa? Karena yang mengelola moral hazard ini berarti em, etikat tidak baik begitu dari pengelola ya untuk kemudian berlaku curang begitu dalam akad mudharabahnya. Karena kan tadi ya kalau mudharabah secara murni itu kan risiko sebetulnya ditanggung oleh sohibul mal. Nah, tetapi semakin ke tabelnya ini semakin kanan nih sifatnya semakin musyarakah, maka di situ ada tanggung jawab dari si pengelola juga gitu ya, komitmen dari pengelola juga karena ada sharing gitu. Nah, ini yang diterapkan di perbankan syariah atau di lembaga keuangan syariah lainnya di era modern, teman-teman. Oke. Kemudian kalau semakin ke kiri itu menjadi mutlakoh. Mutlakoh itu berarti bebas ya. Jadi mudorobah bagi hasil yang bebas gitu. Yang mana nanti untuk usaha apa juga dibebaskan si pengelola bisa sekreatif mungkin gitu dalam menggunakan modalnya yang diberikan oleh investor. Nah, semakin fleksibel gitu ya, semakin tinggi fleksibilitas, tapi resiko agensinya juga semakin besar. Oke, kita mulai dari beberapa aspek yang membedakan 4 jenis mudorobah ini ya. Dari segi definisi, dari segi batasan usaha, dari segi jumlah pihak, peran bank, kontribusi modal pengelola, pengelolaan usaha, pembagian keuntungan, kerugian, dan contoh prakteknya, serta risiko dan kesesuaian fatwa DSN-nya. Kita mulai dari definisinya. Untuk mudorobah mutlakoh itu berarti akad ini merupakan akad kerjasama tanpa batasan khusus dari pemilik modal. Jadi pemilik modal atau investor menyerahkan investasinya ke mudorib atau pengelolanya dan dibebaskan si mudoribnya mau untuk usaha apapun silahkan begitu ya. Kemudian setelahnya adalah mudharabah muqayyadah. Nah, ini kerjasama dengan batasan tertentu dari pemilik modal. Sebagai contoh, ini saya akan investasi ke Anda ya, tapi tolong gunakan uang uang yang saya berikan ini, uang yang saya investasikan ini untuk usaha-usaha non perumahan gitu. Jadi bisnis apapun boleh asalkan bukan perumahan misal gitu. Atau bisnis apapun boleh asalkan bukan bisnis terkait plastik gitu ya misalnya. Kemudian mudharabah sunaiyah ini adalah bentuk mudharabah termurni ya. Jadi mudharabah antara dua pihak langsung, satu sohibul mal, satu mudharib ini mudharabah sunaiyah itu mudharabah yang paling klasik. Seperti itu. Kemudian mudharabah musyarakah adalah mudharabah yang kemudian digabung dengan musyarakah pengelola ikut modal. Ya, ini ya. Jadi kenapa namanya musyarakah? Karena dimusyarakahkan gitu. Nah, ini yang terjadi di lembaga keuangan saat ini. Kalau UMKM datang ke bank syariah tuh kutuk-kutuk-kutuk gitu ya. Nah, itu nggak kemudian UMKM-nya nggak punya modal sama sekali. Enggak. Jadi UMKM-nya pasti punya modal juga gitu. Dan nanti ditambah modalnya oleh perbankan atau lembaga keuangan syariah yang lain yang mendanai, membiayai gitu. Ya, nah ini sehingga si pengelolanya ini nanti juga ikut merasa bertanggung jawab gitu ya, karena risk sharing itu tadi.
gitu. Kemudian untuk batasan usaha di mudharabah mutlakoh tidak dibatasi, bebas selama halal gitu ya. Nah, kalau mudharabah muqayyadah, maka si investor ini akan menyampaikan kepada pengelola ada batasan-batasan untuk penggunaan uang yang dia investasikan. Misal jenis usahanya tadi saya ingin usaha ini digunakan untuk usaha perkebunan atau saya ingin supaya ini digunakan untuk green business gitu ya, misal lokasi juga waktu dan lain-lain. Nah, itu mudharabah muqayyadah. Kalau mudharabah tsunaiyah umumnya fleksibel tergantung kesepakatan. Ini bentuk paling mudahnya zaman dulu itu ya ngasih uang kemudian dipakai sama yang bersangkutan untuk bertani atau sebagainya atau beternak gitu ya. Jadi fleksibel gitu. Kemudian mudharabah mustarakah mengikuti batasan usahanya adalah mengikuti akad awal. Tergantung akad awalnya bagaimana dengan tambahan kontribusi modal dari pengelola. Gitu. Meskipun nggak begitu banyak ya, tentunya lebih banyak investornya daripada pengelolanya. Kemudian dari segi jumlah pihak, mudharabah mutlakoh ini bisa lebih dari dua, terutama di bank. Kemudian untuk mudharabah muqayyadah juga bisa lebih dari dua. Kalau mudharabah iya karena tadi dia the simple form of mudharabah ya, itu hanya dua pihak, hanya satu sahibul mal dan satu mudharib. Kemudian kalau mudharabah musyarakah lebih dari dua kombinasi investor dan pengelola. Nah, itu semakin modern seperti ini ya. Kemudian peran bank. Nah, dalam mudharabah mutlakoh, bank itu sebagai mudharib atau pengelola dana nasabah. Nah, jadi mudharabah mutlakoh ini bisa kita temukan di produk-produk keuangan atau produk-produk perbankan seperti tabungan mudharabah atau deposito mudharabah. Nah, itu peran banknya sebagai mudharib atau pengelola dana yang kita berikan kepada bank terlebih dahulu gitu ya. Kemudian ditahan atau tidak ditahan gitu. Karena kalau tabungan ditahan, kalau deposito tidak ditahan gitu ya. Kemudian untuk mudharabah muqayyadah, peran bank ini bisa sebagai perantara channeling ya atau mudharib gitu. Jadi ya sama dan ini biasanya di deposito yang jumlahnya cukup besar itu nasabah itu bisa eh, kemudian request gitu ke bank. Misalkan kita kalau depositonya cuma 5 juta, 10 juta ya nggak bisa request ya teman-teman ya. Tapi kalau kita kemudian ke bank syariah, saya mau deposito berapa? 200 juta gitu. Nah, itu kita bisa kemudian mengajukan untuk ini 200 juta cukup besar, saya mau supaya ini digunakan untuk pembiayaan sektor A saja, jangan ke sektor yang lain misal. Atau kemudian dibatasi waktunya gitu. Atau lokasinya hanya di usaha yang di Jogja aja yang saya tahu usahanya kayak gimana, misal. Gitu ya, teman ya. Nah, kemudian mudharabatun iya karena dia the simplest form ya. Jadi tidak selalu melibatkan bank. Cukup dua orang itu tadi, mudharib sama sahibul malnya aja. Kemudian untuk mudharabah musyarakah, bank bisa sebagai mudharib sekaligus mitra modal. Nah, ini juga yang terjadi di perbankan modern ya, mudharabah musyarakah. Jadi kalau kita lihat ini karena ada peran bank di sini, satu-satunya yang nggak menggunakan dan atau tidak selalu melibatkan bank adalah mudharabah sunaiyah. Sisanya itu adalah yang terjadi di perbankan. Kemudian kontribusi modal pengelola untuk mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah sunaiyah itu semuanya tidak ada kecuali mudharabah musyarakah. Itu ada ya kontribusi modal pengelolanya. Ini sebagai pembeda utama namanya mudharabah musyarakah gitu ya. Mudharabah yang ke musyarakah-musyarakahan gitu. Kemudian untuk pengelolaan usaha ya, mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah tsunaiyah semuanya itu oleh mudharib gitu ya. Sementara mudharabah musyarakah itu pengelolaan usahanya bersama karena ada unsur musyarakahnya. Bank pun itu nanti juga harus ikut andil begitu dalam mengelola usahanya. Kemudian pembagian keuntungannya semuanya menggunakan nisbah ya, bisa 60-40, bisa 50 begitu. Kemudian bisa 70-30 tergantung pembagian gitu ya, mana yang lebih banyak modalnya. Nah, tapi mudharabah musyarakah ini juga bisa lebih kompleks karena multi akad dan tadi ya karena ada risk sharing. Kalau yang lainnya kan lebih kepada profit sharing gitu. Kemudian untuk nah ini risk sharingnya ya atau kerugian atau loss sharingnya. Itu tiga mudharabah mutlaqah, muqayyadah dan sunahnya semuanya ditanggung oleh sohibul mal karena ini adalah bentuk paling murni.
dalam sebuah akad mudharabah. Kerugian itu ditanggung oleh investor, gitu ya. Tapi kalau mudharabah musyarakah maka proporsional sesuai modal karena ada musyarakahnya. Tuh. Contoh prakteknya untuk mudharabah mutlaqah adalah tabungan dan deposito syariah tadi saya sudah sampaikan. Mudharabah muqayyadah itu pembiayaan proyek tertentu, misal hanya sektor pertanian saja. Mudharabah thunaiyah investasi langsung individu ke pengusaha. Mudharabah musyarakah pembiayaan misalkan kalau yang mudharabah sunnahnya itu kayak teman-teman kalian itu punya teman yang mau buka usaha bisnis cincau atau usaha bisnis apa namanya ya kopi kekinian gitu ya terus teman-teman invest di teman kalian itu nah itulah mudharabah sunnahiyah gitu ya. Nah, mudharabah musyarakah ini pembiayaan bank yang co-invest dengan nasabah macam-macam bentuknya dan usahanya juga macam-macam ya. Kemudian untuk resiko utamanya di mudharabah mutlaqah itu lebih beresiko ya, paling beresiko itu mudharabah mutlaqah. Mudharabah muqayyadah itu ya cukup beresiko, mudharabah tsunaiyah juga beresiko. Mudharabah musyarakah itu lebih kompleks ya, hybrid kontrak. Jadi lebih kompleks tapi jadinya resikonya tidak terlalu tinggi. Gitu. Nah, kalau mudharabah mutlaqah karena dibebaskan sebebas-bebasnya ini ya si pengelola usahanya dan dia nggak bisa disalahkan juga kalau terjadi sesuatu selama selama itu tidak menyalahi tidak kesengajaan gitu ya. Cuma dia kayak ya ya karena memang nggak maksimal aja ini pendapatannya nggak banyak dan sebagainya ya kan bukan salah dia gitu kan. Ya mungkin yang kalau salah dia itu penggelapan uangnya dan sebagainya itu baru. Tapi ini moral hazardnya cukup tinggi nih di mudharabah mutlaqah. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, tapi kalau bank gitu ya, kalau bank ini sebagai mudharib atau sebagai pengelolanya ya insya Allah aman gitu ya, karena bank ini juga diawasi oleh OJK, terutama bank umum diawasi oleh OJK dan juga LPS gitu. Jadi masih aman gitu. Kemudian untuk kesesuaian fatwa DSN ya, mutlaqah, muqayyadah dan musyarakah itu semuanya diakomodir oleh fatwa DSN, fatwa nomor 2, 3, 7 dan 115. Nah, untuk mudharabah sunnahiyah ini ya turunan praktik dari mudharabah klasik. Jadi simple gitu ya, nggak ribet. Jadinya ya tidak ada fatwa khusus tentang itu, tapi itu sudah ada dalam fikih muamalah secara jelas tuntunannya dan cara-caranya, gitu ya. Oke, next. Ini perbedaan skema mudharabah dan musyarakah. Untuk skema mudharabah, jadi ada sohibul mal, ya, kemudian membiayai sebuah kegiatan usaha, yang mana kegiatan usaha itu dijalankan oleh mudharib, kemudian ada laba, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Ini tadi untuk mudharabah mutlaqah, mudharabah tsunaiyah, dan mudharabah muqayyadah, ya. Sementara untuk mudharabah musyarakah, kerugian ditanggung bersama, sesuai dengan porsinya. Kemudian kalau musyarakah, nah ini ya, jadi ada pihak A, pihak B sama-sama setor modal dan juga skill gitu dalam mengelola usahanya, bekerja sama dalam sebuah usaha, keuntungan dan kerugiannya dibagi semuanya berdasarkan kesepakatan. Nah, perbedaannya kalau ini yang pure ya, yang murni, yang bukan musyarakah tadi. Kalau yang musyarakah itu jadi kayak gabungan mudharabah dan musyarakah gitu, teman-teman. Nah, kalau ini eh, mudharabah ya itu sebenarnya 100% dananya dari pemilik modal. Kemudian untuk musyarakah ya itu dari semua mitra sumber modalnya semua mitra itu berkontribusi. Kemudian untuk keuntungannya gitu ya bagi hasil keuntungan kerugian ditanggung pemilik modal. Jadi profit sharing. Sementara kalau musyarakah itu adalah profit and loss sharing. Oke, nah ini kalau dari segi perbedaan yang lain ya, ini tadi sudah, kerugiannya juga sudah. Oke, oke, ini adalah masalah kerugian dan keuntungan. Kalau untuk mudharabah, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kalau di musyarakah, kerugiannya ditanggung sesuai porsi modal. Karena kan dalam musyarakah tidak selalu dua atau tiga pihak yang kemudian bermitra ini sama-sama 30% semua atau 50% semua. Ada yang
ngasih modalnya 70%, yang satunya 30%. Nah, ini kerugiannya juga nanti akan ditanggung sebagaimana besaran modalnya. Jadi yang modalnya lebih besar, dia akan menanggung kerugian lebih besar. Tapi keuntungannya nanti sesuai nisbah gitu ya, sesuai kesepakatan. Resiko moral hazardnya lebih tinggi di mudorobah daripada musyarakah, karena itu tadi ya, kalau mudorobah murni itu semua-muanya adalah eh, tanggung jawab si investor. Sementara kalau di musyarakah itu bisa ditanggung oleh bersama. Nah, untuk mekanisme teknis dan akuntansi, bagi teman-teman yang sudah pernah belajar akuntansi syariah, gitu ya, memahami bahwa oh di akuntansi syariah itu ternyata ada akuntansi mudharabah, ada akuntansi musyarakah, dan itu sudah ada standar akuntansinya. Ya, kemudian penetapan nisbah, jangka waktu, mekanisme pengembalian, dan dasar perhitungan itu juga diterapkan di dalam akuntansinya. Nanti ada laba kotor dan ada laba bersih, gitu ya. Kemudian untuk perhitungan praktisnya ada perhitungan metode profit and loss sharing, gitu. Implementasi dengan MATLAB untuk simulasi cicilan dan bagi hasil. Standar akuntansinya berbasis pada PSAK 105 dan 405 serta standar AAOIV. Pengakuan pendapatan berbasis laba terrealisasi, bukan proyeksi laba. Jadi nunggu labanya terrealisasi dulu gitu ya, baru masuk ke pendapatan. Kemudian untuk perhitungan bagi hasil ya, untuk revenue sharing dan profit loss sharing tentu aja berbeda karena revenue sharing ini adalah membagi pendapatan gitu ya. Sementara kalau profit loss atau loss sharing ini ya membagi untung atau bagi rugi gitu ya. Jadi hasilnya apakah pendapatan kotor atau pendapatan bersih gitu. Nah, untuk pendapatan kotor ya penjualan dikurangi harga pokok penjualan ya, penjualan dikurangi HPP. Nah, ini kecenderungannya akan lebih menguntungkan pemilik dana kalau hasil kotor ya pendapatan kotor yang dibagi gitu. Biaya-biaya berarti ditanggung bareng seolah-olah seperti itu gitu ya. Nah, sementara profit loss sharing ini berarti pendapatan dikurangi seluruh biaya. Ini kecenderungannya lebih adil bagi pengelola usaha karena biaya-biaya sekecil apapun itu diperhitungkan. Seperti itu. Kalau yang penjualan kurang HPP, biaya kecil-kecil mungkin tidak diperhitungkan gitu ya di sini. Nah, next kita akan membandingkan bagi hasil ini sebagai alternatif bunga gitu ya. Tadi kan kita tahu bahwa yang terlebih dahulu berkembang di dalam sistem keuangan Indonesia terutama itu kan konvensional ya, teman-teman. Eh, Bank syariah itu baru ada di tahun 90-an sebagai alternatif dari sistem bunga. Nah, sekarang kita bandingkan apa sih bedanya bagi hasil ya di perbankan ataupun lembaga keuangan syariah lain dengan bunga yang ada di perbankan konvensional atau lembaga-lembaga keuangan konvensional. Ya. Secara konsep bagi hasil unggul pada aspek keadilan, pembagian risiko, etika, dan potensi distribusi kekayaan yang lebih merata. Meski secara praktik masih menghadapi tantangan teknis dan seringkali kalah simpel dan pasti dibanding sistem bunga. Karena memang bunga itu menawarkan kepastian dari hal yang sebetulnya secara fitrah tidak pasti ya. Dalam hal ini pendapatan minjemin usaha tapi kok mengharapkan kepastian hasil usaha itu kan secara logika juga nggak masuk akal ya teman-teman ya. Nah itulah yang menjadi mindset sistem bunga gitu. Seolah-olah semua usaha pasti untung, harus untung. Gimana caranya? Nah itu yang kemudian menyalahi fitrah namanya berusaha itu pasti kadang untung, kadang stuck, kadang rugi gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari beberapa aspek yang ada di sini gitu ya. Saya bacakan dulu aspek-aspeknya apa saja dari dasar perhitungan, kemudian keadilan dan kemitraan, pembagian risiko, dimensi etika dan agama, distribusi kekayaan, stabilitas dan ketahanan, serta keuntungan jangka pendek dan tantangan praktis. Kita mulai dari dasar perhitungan. Dibagi hasil ya yang sesuai syariah namanya perhitungan keuntungan yang dibagikan atau kerugian yang dibagikan itu ya berdasar laba atau hasil usaha nyata yang dibagi sesuai kontribusi modal atau akad.
Seperti itu ya. Jadi basisnya adalah hasil usaha nyata, entah itu laba atau rugi gitu. Nah, sementara sistem bunga itu persentase tetap atas pokok utang, bukan atas laba hasil ya. Jadi saya ulangi lagi, bagi hasil itu keuntungannya nisbahnya itu dikalikan dengan laba atau hasil usaha yang real terjadi, yang real diterima gitu ya. Sementara bunga itu persentase tetapnya atas pokok utangnya atau depositonya. Tidak tahu menau tentang laba, nggak mau tahu gitu. Kemudian dari aspek keadilan dan kemitraan, dibagi hasil itu menekankan keadilan, kemitraan, transparansi, dan risk sharing. Ya, sementara di bunga itu cenderung timpang, kreditur tetap untung walau usahanya si debitur ini rugi. Gitu. Kemudian dari pembagian risiko, bagi hasil ini risiko dan keuntungan dibagi bersama lebih fair dan resilient saat krisis. Ini terbukti saat di COVID kemarin itu ya. Jadi kalau saya cek produk-produk syariah itu cenderung turunnya tuh nggak terlalu tajam, teman-teman. Kenapa? Karena produk-produk syariah itu sudah dikurasi dengan ketat. Mereka itu mendapat label syariah setelah berbagai lapis tes gitu ya, sampai bisa dapat label syariah gitu. Jadi resilient saat kritis. Dan mereka untuk lembaga-lembaga keuangan syariah plus produk-produknya kan tidak boleh yang namanya investasi ke sektor-sektor spekulatif yang mengandung unsur perjudian, itu nggak akan kemudian bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lain tuh invest di situ gitu. Jadi mereka akan invest kepada sesuatu yang tidak spekulatif, yang memang jelas ini usahanya apa, real gitu ya, real sektor gitu. Sementara kalau di sistem bunga gitu ya, ini resiko usaha utama kan di pihak peminjam gitu. Jadi malah ini malah menyalahi eh, fitrahnya mudorobah gitu ya, menyalahi fitrahnya bagi hasil yang harusnya risiko ditanggung oleh investor supaya dia lebih meneliti tentang keadaan orang yang mau dibiayai gitu ya. Nah, kalau di konvensional itu yang menanggung risiko peminjam gitu. Jadi peminjam udah menanggung risiko, dia harus setor sesuai dengan pokok utangnya. Nah, pemberi pinjaman menerima bunga tetap. Nah, hal-hal gini yang kemudian lama-lama juga akan menjadi bubble gitu ya. Nanti ujung-ujungnya si peminjam akan gali lubang tutup lubang ke lembaga keuangan yang lainnya gitu. Kemudian dari segi dimensi etika dan agama, of course ya kita tahu bahwa bagi hasillah yang sesuai dengan prinsip syariah gitu. Sementara bunga dipandang sebagai usury yang eksploitatif. Kemudian dari segi distribusi kekayaan, bagi hasil cenderung menghasilkan distribusi kekayaan lebih merata dan inklusif. Karena memang yang dibagikan kan sesuai real yang didapatkan gitu ya oleh usahanya. Sementara bunga ini dapat mempercepat kesenjangan kekayaan. Udah minjem, harus mengembalikan saya pokok utang, lagi rugi aja disuruh ngembaliin pokok utang yang sama gitu ya. Nah, ini dapat mempercepat kesenjangan kekayaan yang investornya semakin kaya ya, kemudian yang mendapatkan investasi bisa semakin miskin. Seperti itu. Dari segi stabilitas dan ketahanan, untuk bagi hasil ya ini lebih tahan guncangan, lebih resilient tadi sudah saya sampaikan. Untuk sistem bunga lebih rentan terhadap volatilitas suku bunga dan siklus leverage gitu. Nah, siklus leverage itu utang piutang dalam investasi ya. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian keuntungan jangka pendek untuk bagi hasil kompetitif tapi tidak selalu tertinggi. Sementara kalau untuk bunga sering memberi return jangka pendek dan lebih tinggi dan pasti. Ini sebenarnya kalau keuntungannya bunga tuh kepastian yang dia berikan. Padahal itu harusnya secara realistis tuh nggak pasti gitu. Ya. Tantangan praktis untuk sistem bagi hasil. Butuh monitoring, transparansinya juga harus tinggi, ada resiko moral hazard di situ, dan ini sudah kejadian ya di peer-to-peer lending, yang mana di situ juga ada bagi hasil di situ dan ternyata yang dipinjam, yang bukan yang dipinjam sih, tapi yang diberi modal, diberi bantuan modal ternyata malah melanggar akad, kabur, nggak bisa bayar atau sebagainya ya. Eh, Ataupun ternyata dia usahanya tuh usaha fiktif dan sebagainya lah macam-macam. Nah, ini adalah risiko moral hazard. Implementasi profit loss sharing juga masih terbatas gitu.
Karena orang-orang yang punya uang pastinya lebih menginginkan kepastian gitu ya. Jadinya lebih menyukai sistem bunga, terutama orang-orang yang nggak paham tentang hukum Islam dan halal haram. Oke, untuk bunga strukturnya sederhana, administrasi juga relatif mudah gitu. Nah, inilah yang menjadi tantangannya bagi hasil. Kemudian dari jenis produk keuangan berbasis mudharabah ya, kita lihat dari jenis lembaga keuangannya saat ini ada bank, ada lembaga keuangan mikro atau microfinance ataupun baitul mal wa tamwil ya, ada pasar modal, ada financial technology, crowdfunding dan ekonomi rakyat. Untuk bank itu ada tabungan dan deposito mudharabah. Nah, ini jenis produk keuangan basisnya mudharabah tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya ya. Untuk BMT juga ada tabungan tabah ya, tabungan mudharabah, pasar modal ada sukuk mudharabah, ada sukuk korporasi, di fintech ada ekosistem and invoice financing, ini ada peer-to-peer lending tadi saya sudah sampaikan. Kemudian crowdfunding, ada equity crowdfunding berbasis mudharabah di Indonesia pun sudah ada gitu ya. Ekonomi rakyat, nah ini kerjasama modal tenaga usaha kecil tadi yang mungkin mudharabah tunaiyah yang ada yang diimplementasikan ya, sudah ada di Indonesia. Kalau untuk musyarakah, ya ada di bank syariah sebagai contoh tuh ada modal kerja, pembiayaan proyek ataupun pembiayaan UMKM. Untuk KPR dan properti ada KPR musyarakah mutanakisah, aset produktif dan refinancing. Nah, KPR musyarakah mutanakisah ini artinya adalah awalnya bank itu jadi gini, ada nasabah tuh kutuk-kutuk gitu ya datang ke bank, saya mau beli rumah gitu. Nah, tapi banknya tidak perlu belikan dulu semuanya untuk si nasabah. Jadi mereka beli bareng-bareng untuk sebuah aset dimiliki dulu bareng-bareng sampai kemudian kepemilikannya si bank ini berkurang dan kepemilikannya nasabah bertambah gitu. Ya, jadi semakin lama kok nasabahnya yang nyicil nyicil KPR-nya semakin banyak, maka dia pada akhirnya yang akan menjadi pemilik rumah tersebut. Nah, itu musyarakah mutanakisah teman-teman. Jadi dicicilnya pertama bareng-bareng dulu. Kemudian aset produktif refinancing. Refinancing itu pembiayaan ulang ya setelah yang tadinya di bank konvensional kemudian dialihkan ke bank syariah. Nah, kemudian ada infrastruktur, pembiayaan proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, bandara, pelabuhan dan lain-lainnya. Microfinance Islam tadi usulan MMQ mikro atau musyarakah mutanakisah di skala mikro. Jadi MMQ ini adalah singkatan dari musyarakah mutanakisah. Untuk fintech syariah ada invoice gitu ya, invoice purchase order, ecosystem financing. Nah, ini yang ada di peer-to-peer lending gitu. Jadi kayak semacam pinjaman online gitu ya, tapi pinjaman online ini harus disertai dengan menyertakan laporan keuangan sederhana yang isinya tuh asetnya ada berapa, utang yang dibutuhkan untuk jadi tambahan modal itu berapa, kemudian jenis asetnya apa saja, taksiran pendapatannya. Nah, itu ada invoice ya. Kemudian ada purchase order juga bisa. Jadi eh, beli dulu yang kemudian nanti mau beli gitu ya, tapi kemudian butuh modal. Nah, dibantu dulu ya oleh para pemberi dana gitu ya. Nah, ini di fintech syariah. Kemudian investasi umum, proyek investasi dan kemitraan bisnis investor pelaku usaha ini yang umum ya di pasar saham juga sudah banyak seperti itu. Kemudian untuk bagi hasil dan equity financing ya. Oke, untuk bagi hasil ya basis imbalannya ada dari ini kan sebenarnya sama-sama pembiayaan gitu ya, pembiayaan modal. Kalau bagi hasil sama kayak bunga itu tadi ya sebenarnya equity financing konvensional nih. Nah, konvensional. Nah, untuk bagi hasil ini basis imbalannya adalah nisbah atas laba realisasi proyek atau usahanya. Intinya nisbahnya itu dikalikan laba ya. Sementara kalau equity financing itu basisnya adalah dividen. Dividen itu laba ya dan juga perubahan harga saham. Nah, ini untuk equity financing atau ya di pasar saham gitu, pasar-pasar modal. Itu keuntungannya diperoleh dari mana? Dari dividen sama dari perubahan harga saham.
gitu ya. Tapi kalau yang syariah itu nisbah atas laba terrealisasi proyek atau usahanya. Ya sebenarnya nisbah atas laba ini juga yang nanti akan menjadi dividennya keuangan syariah gitu ya. Heeh. Kemudian untuk risk sharing dibagi hasil atau PLS ya profit loss sharing laba rugi proyek itu dibagi kontrak dirancang eksplisit supaya jelas siapa yang menanggung resiko siapa yang menanggung kerugian. Kalau equity financing konvensional investor menanggung resiko bisnis dan pasar sebagai pemilik ekuitas sama aja sebenarnya gitu ya. Tetapi tidak sejelas resharing. Kalau resharing itu benar-benar dijelaskan berapa besar risiko yang harus ditanggung gitu, terutama musyarakah ya. Nah, kalau untuk insentif manajer dibagi hasil risiko agensi dan moral hazard tinggi, perlu monitoring ketat. Jadi ada eh, diperlukan manajer untuk memantau dari jalannya usaha yang diinvestasiin gitu ya. Nah, kemudian untuk equity finance konvensional juga menghadapi masalah insentif begitu ya, tetapi struktur saham ini berbeda gitu, lebih kompleks gitu ya. Bisa tidak hanya moral hazardnya si pengelola. Jadi misal kita ini kalau equity financing konvensional di sini mungkin maksudnya adalah saham gitu ya. Saya analogikan gitu. Nah, struktur saham ini berbeda, jadi tidak hanya keuangan perusahaan saja, tapi bisa juga dengan sentimen-sentimen, ya. Jadi ada sentimen positif itu akan menaikkan harga saham, ada sentimen negatif menurunkan harga saham. Meskipun sebenarnya keadaan di dalam perusahaan jual beli yang terjadi, ya penjualan produk dan sebagainya aman-aman aja. Tapi kalau udah kena sentimen negatif, ya bisa oleng juga ini em, keuntungan dan risikonya gitu ya. Tuh. Ini pada intinya equity financing konvensional ini lebih tidak transparan dibandingkan bagi hasil. Itu lebih transparan seperti itu ya. Kemudian ini adalah beberapa soal yang ya teman-teman setelah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, ini sebagai bukti presensi begitu. Silakan diberikan keterangan apakah sah atau tidak sah berdasarkan pemahaman Anda mengenai akad mudharabah. Ya, yang pertama, Bank Syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada UMKM. Syarat keuntungan minimal 10% per tahun harus dibayarkan kepada bank. Nah, ini sah atau tidak sesuai akad mudharabah. Kemudian seorang investor memberikan modal 100 juta kepada pengusaha nisbah keuntungannya sekian. Kerugian ditanggung investor selama tidak ada kelalaian. Nah, ini sah atau tidak. Bank meminta jaminan kepada mudharib dan seterusnya ya. Ini dikerjakan sampai nomor 5. Tinggal nanti dicatat di eh, apa namanya? Tidak usah melampirkan Word, jadi nanti akan saya berikan lembar jawab gitu. Jadi teman-teman tinggal ngetik aja nanti di kolom reply gitu, diketik nomor 1 sah misal atau tidak gitu ya, tidak sah. Nomor 2 juga sah atau tidak sah, itu ditentukan. Udah jawabnya kayak gitu aja gitu ya, sampai 5 soal ini. Kemudian untuk musyarakah juga sama gitu. Jadi ada 10 totalnya. Tadi mudharabah ini musyarakah. Nah, ini musyarakah nanti kan tadi mudharabah. Nah, kalau ini musyarakah, musyarakah juga 1 sampai 5. Total ada 10 ya. Ditulis sah atau tidak sah. Oke, kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini, teman-teman. Yang pertama, bagi hasil adalah awalnya instrumen klasik ya, terutama mudharabah dan musyarakah, tapi kemudian dengan perkembangannya malah menjadi alternatif untuk keuangan modern yang sudah terlanjur berkutat dengan bunga dan riba gitu. Nah, bagi hasil ini sebagai alternatif akad itu ya menawarkan model pembiayaan berbasis kemitraan dan keadilan yang menggantikan bunga. Yang tadinya bunga itu rentan dengan eksploitasi orang yang membutuhkan gitu ya, membutuhkan bantuan. Nah, kalau bagi hasil ini di situ akan disepakati siapa yang menanggung risiko kerugian dari usaha tersebut dan juga memfasilitasi begitu fitrah ya, fitrah atau
sifat alami dari sebuah bisnis itu naik turun dan itu difasilitasi oleh bagi hasil, tidak difasilitasi oleh sistem bunga, ya. Nah, jadi lebih adil. Kemudian implementasi di perbankan modern itu masih terbatas karena risiko, masalah teknis akuntansi begitu. Karena masalah risiko itu tadi ya, kalau bagi hasil kan risikonya sebenarnya ditanggung oleh sahibul mal gitu. Sudah ada alternatifnya sebenarnya, ada mudorobah musyarakah gitu. Jadi mudorobah yang ada gabungan musyarakahnya juga ya sedikit gitu. Ya, tapi ini juga masih mengalami tantangan karena ternyata malah terkesan rumit gitu ya oleh nasabah dan nasabah lebih memilih sistem bunga yang lebih simpel. Padahal sebenarnya itu merugikan mereka juga gitu ya. Kemudian, penguatan standar akuntansi, tata kelola teknologi, dan literasi terkait akad bagi hasil ini menjadi kunci agar instrumen bagi hasil dapat berfungsi optimal dalam sistem keuangan syariah kontemporer, baik di Indonesia maupun secara internasional. Demikian teman-teman semua, semoga materi pada pertemuan kali ini, pada pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan sebagai bukti presensi. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.